Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Pada setiap instansi pendidikan sangat diperlukan adanya bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar. Konsep dan teori tersebut dapat mendorong peserta didik untuk mampu memahami isi bahan ajar secara maksimal. Dalam dunia pendidikan, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran diperlukan adanya bahan ajar, dijadikan sebagai pedoman dan menjadi sangat penting. Nah, yang nomor 2 yaitu pentingnya bahan ajar. Teori yang dikemukakan oleh Bapak Wahyudi tahun 2022 menyatakan bahan ajar sangat penting di suatu proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu 1. Menjadi pedoman pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, bagi pendidik bahan ajar menjadi pedoman untuk dapat mengarahkan sekaligus menjadi makna dari kompetensi yang harus dikuasainya. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu sebagai alat penilaian dari segala proses kegiatan pencapaian belajar. Yang ketiga yaitu teman-teman, sumber belajar dan mengajar. Teori yang dikemukakan menurut Bapak Rustamana dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyebutkan peran bahan ajar sebagai sumber mengajar yaitu yang pertama yaitu adanya sumber mengajar guru dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Yang kedua, bagi pendidik, bahan ajar menjadi pedoman, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator. Karakteristik sumber belajar mengajar. Menurut Rohani, sumber belajar mengajar ada 2 karakter. Yang pertama, sumber belajar mengajar harus mempunyai kekuatan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, sumber belajar mengajar harus memberikan nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah serta membawa perubahan. Metode penggunaan sumber belajar mengajar. Menurut Yuliani ada 7. Yang pertama, metode penggunaan dengan wawancara. Yang kedua, metode penggunaan dengan diskusi. Yang ketiga, metode dengan penggunaan tanya jawab. Yang keempat, metode dengan demonstrasi. Yang kelima, metode dengan eksperimen. Yang keenam, metode dengan rasiktasi. Dan yang terakhir, metode dengan karya wisata. Sementara itu, sumber belajar mengajar menimbulkan proses seperti benda, fakta, ide, orang, dan sebagainya. Seperti contoh benda, ada buku, LKS, lembar kerja siswa, pasar, museum, dan sebagainya. Selanjutnya, internet sebagai media belajar. Internet dalam proses belajar mengajar. Internet dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu terobosan yang paling penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang seperti saat ini dalam sistem pembelajaran. Maka dari itu, proses ini dapat diimplementasikan ke dalam web. Menurut Rahman, ada 3 web. Yang pertama, web Kres. Yang kedua, web static Kres. Dan yang ketiga, web enhanced Kres.